Serangan duha lagi. Iya, serangan fajar. Iya, iya. Oh, serangan duha sekarang istilahnya. Serangan duha gitu. Iya, bukan serangan fajar lagi. Serangan duha lagi. Oh, duha. Yakin itu bisa terpilih tanpa money politik? Soal terpilih tidak terpilih itu yang Maha Kuasa yang tahu lagi. Yang jelas usaha doa kita maksimalkan gitu. Gitu ya. Iya. Ya, selamat datang di interview podcastnya Bang Dori. Jadi, saudara sekalian, Uda Mardius ini adalah owner Sate Edi. Sate Padang yang ada di mana-mana dan cabangnya di Kota Jambi ini sudah sangat dikenal luas. Nah, beliau malam hari ini kita undang ke studio ini bukan untuk jualan sate, tapi terkait dengan rencana beliau untuk menjadi anggota legislatif atau anggota DPRD Kota Jambi. Tinggal 8 bulan lagi ya. 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Nah, ini sedang kerja keras ini. Sedang mulai bersiap-siap untuk bertempur merebut simpati masyarakat Kota Jambi. Dari Dapil 3 deh. Dapil 3. Dapil 3 itu Telanepura. Terdiri dari 3 kecamatan. Ya. Kecamatan Telanepura, Danau Sipin, dan Danau Sipin. Danau Sipin. Nah, ini jadi memang silakan nanti kita berbicara lebih banyak tentang apa tujuan Uda ini untuk menjadi anggota legislatif. Dah. Ini sejauh mana persiapan sekarang ini? Ini serius maju ini atau mau sambil jualan sate? Serius ya? Tentu serius lah. Ya, masa enggak serius? Kalau sudah melalui tahapan-tahapan di partai dan sampai ke KPU, tentu serius. Sudah serius ya? Ya, cuman seberapa siapnya tentu kita mengalir saja gitu. Mengalir saja? Mengalir. Dalam artian setiap proses-proses itu kita lalui. Sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh partai dan KPU, dan itu sudah kita persiapkan semua. Gitu ya. Ya, karena selama ini kan kelihatan adem ayem, santai, tidak nampak betul. Tahu-tahu sudah di Partai Nasdem ini sekarang. Partainya Pak Surya Paloh, capresnya Anies Baswedan. Iya, betul. Iya. Itu pertama karena kita memang panggilan hati nurani gitu. Panggilan hati nurani. Yang selama ini kita di Warung Sate Edi selama hampir 15 tahun, kita hanya mendengar masalah politik. Baik itu politik dalam kontestasi lokal maupun nasional kan. Nasional, ya. Baik legislatif maupun pilpres ataupun pilkada. Iya, karena warung beliau ini tempat berkumpulnya para politisi, mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Semua yang mau mencalon rata-rata aktivis ya, semuanya. Harus Sate Edi. Iya. Siapa yang pernah duduk di Sate Edi, dapat keberuntungan. Dapat keberuntungan. Rata-rata jadi semua ya. Amin ya. Iya. Dan itu minimal jadi makan sate. Paling tidak. Jadi berawal dari keterpanggilan hati nurani tadi. Jadi saya kalau setelah pribadi saya memang kalau masuk politik itu dulunya bertentangan itu kan. Oh, dulu memang tidak mau. Tidak mau, kenapa? Karena saya melihat kalau kita sudah terjun ke politik masuk dalam sistem itu idealisme kita itu seolah-olah kita harus mengikuti sistem. Iya. Sementara saya secara pribadi saya bertentangan, berpegang pada kebenaran. Oh, gitu. Nah, jadi artinya idealisme saya itu bisa dikekang nanti. Tapi setelah saya berpikir, dalam bahasa kadang-kadang saya dengar itu kalau tidak orang baik masuk politik, maka politik kita akan dikuasai oleh orang-orang jahat yang tidak baik, gitu kan? Tidak baik. Nah, jadi saya mulai berpikir kan, paling tidak untuk diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil dan dimulai saat ini gitu. Iya. Jadi mulai saya bergabung ke Partai Nasdem. Ini pertama kali ini bergabung di partai. Saya masuk partai ya. Jadi pengurus juga kan? Alhamdulillah saya di partai namanya Garpu. Saya didapuk sebagai bendahara umum ya. Jadi Garpu ini adalah saya Partai Nasdem yang afiliasinya langsung ke pusat itu. Iya. Kami DPW juga. Iya. Dia saya anak partai yang diketuai oleh Pak Pietra Mahreza Paloh. Menggunakan Pak Surya Paloh kan. Iya. Jadi ke depan kalau Garpu ini bisa kami kembangkan yaitu untuk membina para UMKM. Iya. Garpu itu gerakan restorasi pedagang dan UMKM. Jadi misi utamanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup para UMKM yang biasa dengan berkumpul dengan keluarga agak kurang, bisa berkumpul dengan keluarga,
Biasa beli rokok sebatang bisa sebungkus, bisa jualannya nggak maju, bisa maju. Bagaimana kiat-kiatnya nanti kita akan bekerja di Garpu gitu ya. Gitu. Nah, kembali ke awal mula bergabung di partai ini. Apa yang menginspirasi Uda ini? Yang pertama Yang saya mendorong itu. Ya, saya masuk Nasdem ini pertama ya memang saya melihat slogan Nasdem ini gerakan perubahan, restorasi dan pembaharuan kan. Jadi Itu yang menarik. Iya. Dan saya lihat ketua umum juga saya begitu concern dengan beliau kan. Orangnya tegas, keras, dan memang saya lihat dari kebijakan beliau memang selalu saya aplaus sih kan. Karena dia pertama mencalonkan Anies Baswedan. Iya. Sementara Anies Baswedan memang idola saya gitu. Sejak dari Pas awal. betul dari awal. Iya, itu yang mendorongnya. Itu yang mendorong saya secara pribadi kan ya. Jadi artinya idealisme saya itu di sini bisa saya kembangkan lagi. Iya. Nah, memang dulu idealis kita memang seperti itu kan. Dengan perubahan dan dengan tambah pengetahuan saya mulai berpikir kalau tidak kita masuk bergabung di partai politik, kita akan mentok di situ aja. Artinya berkeluar-keluar di dalam nggak ada artinya. Iya. Artinya kita masuk ke politik, kita bisa berbuat, bisa maju sebagai caleg, nggak ada duduk nanti kita bisa berbuat bermanfaat bagi lebih banyak orang gitu kan. Iya. Nah, itu intinya, Bang. Oke, nah kembali ke rencana pencalekan ini. Tentu ini sekarang sudah bersiap. Ya. Sedang bersiap-siap, waktu tinggal 8 bulan. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, saya pertama yang saya lakukan selama ini pertama mengikuti tahapan-tahapan secara internal di partai kan. Terus saya juga mengadakan sosialisasi ke masyarakat. Oh sudah mulai. Pak Purmete, Daerah Lego, Sungai Putri, nanti nyusul lagi ke Pematang Sulur sampai ke Danau Teluk kan. Artinya kita memperkenalkan diri ke masyarakat langsung. Oh Bukan gitu. sekedar kita masang baliho aja gitu kan. Oh langsung bertemu masyarakat. Artinya apa keluhan masyarakat, terus apa yang dibutuhkan masyarakat, dan intinya kita adalah mengadakan silaturahmi. Karena saya memahami silaturahmi ini juga bisa membuka pintu-pintu rezeki kan. Iya. Menambah pergaulan juga. Tadi, ya. Dan insya Allah yang saya kunjungi itu rata-rata kenal gitu. Wah udah sate Edi gitu ya kan. Karena pernah makan sate di warung kita. Dan pernah makan sate di warung kita kan. Jadi itulah nilai plus yang saya miliki kan. Gitu ya. Dari bertemu dengan masyarakat, apa yang banyak mereka sampaikan? Aspirasi apa yang banyak mereka sampaikan? Ya, sebagian masyarakat memang menyampaikan masalah layanan kesehatan, Oh itu. BPJS kan, yang bertele-tele, terus ada masalah UMKM. UMKM. Ya. Nah ini menarik nih. UMKM apa? Masalah spesifiknya apa? Kalau masyarakat UMKM umumnya kan pedagang kaki lima kan. Jadi kadang-kadang kalau pedagang kaki lima ini kan kita di Garpu itu ada program advokasinya juga ada. Terus trik-trik bagaimana peroleh modal dari pembiayaan juga kita kasih pencerahan kan. Nah, sebagian besar masyarakat ingin artinya usaha mereka itu ada yang support modal gitu. Modal tadi ya. Yang paling besar itu yang paling banyak kan. Itu yang paling banyak. Ya, di samping masalah kesehatan tadi kan. Nah, kalau soal fasilitas umum lah itu. Iya. Jadi artinya semua caleg mungkin paham lah kan. Iya. Nah, kenapa kita bisa menyerap aspirasi masyarakat yang di UMKM itu? Karena memang kita pelaku gitu. Iya. Dari nerang gerobak kita di UMKM ini sampai Tahu kita persoalannya apa? sangat paham gitu ya. Paham Masyarakat persis. gitu Ya. Dan bagaimana triknya kita bisa maju selalu saya tularkan. Oh itu yang diajarkan juga. Karena kita tidak pelit untuk berbagi ilmu gitu. Karena ilmu manfaat itulah yang kita bawa nanti. Iya. Nah selain itu apa lagi yang disampaikan masyarakat? Pak Caleg nanti kalau jadi tolong nih apa-apa yang mau diperjuangkan ini misalnya apa? Intinya saya bertemu masyarakat itu tidak mau berjanji. Iya. Walaupun masyarakat menyampaikan ini itu, saya tidak berjanji. Karena berjanji itu kalau tidak tepati dosa kan. Jadi saya selalu membeli pencerahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ingin memilih pemimpin atau wakil kita di Dewan Legislatif, pilihlah yang betul-betul bisa membawa aspirasi secara umum gitu ya. Iya. Dan saya tidak menjanjikan apa-apa gitu. Tapi insya Allah jika saya dipercaya, saya akan saya dalam diri saya memang menanamkan diri. Menanamkan prinsip apa itu? Prinsip dimanapun berada niatkan untuk ibadah. Iya. Baik itu berdagang, baik di kita masuk politik, niatkan untuk ibadah. Jadi apapun yang kita niatkan untuk ibadah, insya Allah Allah memberkahi. Gitu ya. Allah menjabah. Gitu ya. Banyak juga yang sudah minta bantuan-bantuan, proposal segala macam. Ya alhamdulillah ya sebagian masyarakat ada yang
mengadakan kegiatan, tak bantuannya insya Allah kita bantu, kita bantu kan. Iya, iya, iya. Apalagi kegiatan di RT, kegiatan di musola, di masjid. Insya Allah ya kalau kita mampu kita bantu kan. Tidak berjanji dengan masyarakat maksudnya apa tuh di sini? Karena masyarakat juga butuh janji kan, misalnya butuh komitmen. Komitmen saya masyarakat itu kalau berjanji itu istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu jika saya terpilih nanti ini saya bikin ini, Iya. atau saya janjikan ini, terus anak gratis sekolah itu tidak bisa. Karena apa? Karena program-program ke depan itu kan tergantung di pemerintahan kota nanti. Iya, iya. Kita sebagai Tergantung legislatif, anggaran juga, ya kan? mengawal dan memberikan akses masyarakat agar tahu bagaimana pelayanan publik gitu kan. Intinya pelayanan publik itu masyarakat sebagian besar kan tidak tahu. Iya, iya. Jadi kita di Dewan inilah sebagai perpanjang masyarakat untuk menyampaikan program-program ini kepada pemerintah kota gitu. Iya, 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 iya. Atau ada warga kita yang anaknya susah sekolah kan, minta bantu sebisa mungkin kita bantu kan. Iya, iya. Sejauh ini sudah berapa RT yang dikunjungi? Kalau sejauh ini saya forum RT itu. Jadi kalau IT per RT ini saya hitung kan. Oh, forum RT. Iya, forum RT di daerah Legok, di daerah Pulau Pandan, Sungai Putri, terus di daerah Pematang Sulur gitu ya. Jadi ke depan saya akan mendata semua forum RT yang bakal saya kunjungi gitu. Sekarang kan penetapan penetapan caleg tetap belum ada. Tapi nomor urut sudah dapat? Partai sudah dapat. Tapi semuanya kan nanti kembali kepada penetapan KPU. Jadi insya Allah tidak berubah kan. Kalau sekarang udah dapat nomor berapa? Udah dapat. Sementara di partai saya nomor 5 itu. Partainya nomor 5, Partai nomor 5, Marlis nomor 5. Enak kampanyenya gitu ya? Ya, partai nomor 5, Marlis nomor 5, insya Allah jadi. Oh gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Udah Marlius. Nah, selain masalah UMKM tadi, masalah infrastruktur ada enggak? Yang bisa udah lihat setiap berkunjung ini, oh ini kurang di Ya sini. betul, itu kalau masalah infrastruktur, memang masyarakat tidak mengeluhkan langsung kepada saya. Cuman saya setiap tempat-tempat yang saya lewati saya tuh perhatikan, lorong-lorong, jalan-jalan akses ke rumah warga. Itu masih banyak sebagian ya? besar sekarang ini udah banyak yang Rusak, lubang-lubang. Dan itu nanti ke depan memang kita terbentuk terpilih sebagai wakil rakyat dan terbentuknya pemerintahan baru di kota ini kita akan sampaikan. Iya. Walaupun masyarakat tidak mengeluhkannya, kita kan melihat sendiri kan. Iya. Pasti dia mengeluhkan itu ya. Udah nih kan sudah dikenal luas di kota Jambi ini sebagai pengusaha sate Padang. Ya. Atau lebih keren disebut ownernya Sate Edi gitu kan. Ya. Nah, apa sih yang udah cari sebenarnya untuk menjadi anggota DPR ini? Kalau dari usaha kan sudah sukses ini. Nah itulah kembali kepada niat awal saya tadi kan, kenapa saya terjun ke politik. Jadi yang memotivasi dan target saya untuk masuk politik ini pertama ingin mengaktualisasikan imajinasi saya. Artinya keinginan saya gitu untuk bermanfaat yang terpendam selama ini. Yang terpendam selama ini untuk artinya bermanfaat bagi orang banyak. Terus bisa juga menyampaikan aspirasi politik sesuai dengan selama ini ilmu yang saya timba di bangku kuliah. Juga saya punya basic itu kan. Dulu kuliah fakultas apa? Saya dulu kuliah Fakultas Hukum ya. Oh, hukum. Jadi saya kuliah hukum di Bengkulu tahun 93 sampai 99 kan. 6 tahun ya. Ya. Jadi waktu kuliah itu saya memang dulu idealisme saya itu. Sudah memendam itu ya sebenarnya. Sudah memendam itu. Saya waktu kuliah apapun organisasi saya masuk. Iya. Target saya satu. Pertama menambah pergaulan, yang kedua mengasah ilmu. Iya. Jadi target ijazah itu ada. Iya. Makanya saya kuliah sampai sekarang saya ngambil ijazah. Oh, tapi selesai. Tapi selesai. Selesai saya selesaikan dewek gitu. KKN sudah magang sudah ijazah yang saya ambil.
Oh Skripsi gitu. yang dibikin kan. Oh gitu, belum sempat di wisuda. Belum sempat sudah. Jadi belum bisa pasang titel. Ya, belum bisa pasang titel kan. Oh. Tapi kalau urusan apapun, Tapi ilmu hukumnya sudah dapat. alhamdulillah. Ya. Iya. Minimal kita di bawah orang. Iya, iya, iya. Bisa mengurus urusan ya secara privat lah kan. Iya, walaupun tidak sarjana, tidak ada pakai titel sarjana, sukses jadi pengusaha sate. Alhamdulillah. Iya kan? Ya. Nah, kembali ke persoalan ini antara usaha. Nah, nanti ini kira-kira ini sekedar bertanya saja. Ada juga masyarakat penggemar udang nih bertanya. Nanti kalau sudah jadi anggota dewan, usahanya bagaimana? Kan gitu. Usaha. Oh ya, usaha sate kita ini. Alhamdulillah saya di warung sate di Sipin itu khususnya, saya itu sudah punya sistem gitu. Artinya sistem itu jauh-jauh hari sudah saya bangun. Jadi peran-peran masing-masing yang selama ini saya kerjakan sudah saya distribusikan kepada karyawan saya. Tinggal satu lagi, yaitu ahli untuk dalam meracik bumbu. Oh gitu. Dan itu sekarang sudah saya latih 2 orang. Oh gitu. Jadi andai saya duduk nanti, mungkin saya fokus untuk mengurusi masyarakat kan, duduk ketua dewan. Nggak ngaduk bumbu lagi. Enggak lagi nunggu. Tapi sekali turun juga lah kan. Gitu, sekali turun. Ada waktu. Gitu. Iya. Nanti jadi, kalau racikannya berubah kan, ya makanya saya pelanggan banyak ini nanti. Ya kan? Berubah itu kan. Jadi memang merintis usaha itu payah. Jadi itu selama ini yang namanya meracik bumbu tidak mau ngasih semua orang. Iya. Kenapa? Karena yang satu itu ada bisa kasih semua orang. Yang lain resep rahasianya itu ya. Tapi ketika saya memutuskan terjun di politik, saya siap-siap melatih beberapa orang untuk menggantikan saya, kan? Iya. Ini cuma cabang udah di mana-mana, berarti resepnya sama itu. Sama ya. Sama, ukuran bumbu sama, nggak ada beda lah, itu kan? Iya. Tinggal lagi mungkin kenyamanan orang, biasa ada ownernya, sekarang ownernya duduk sana, kan? Oh gitu. Mungkin itu aja. Mungkin. Tidak dikembangkan menerima franchise misalnya? Kalau franchise saya mungkin lebih cenderung untuk membina keponakan-keponakan itu. Oh, keluarga sendiri ya. Udah banyak itu, ada 5 keponakan yang buka cabang dan itu saya transfer ilmu, bukalah sendiri dan saya tidak mau ikut campur lagi. Oh gitu. Kenapa? Kalau kita masih ikut campur artinya kapan dia mau besar kan? Tapi namanya tetap Edi Sate. Sate Edi kan? Ya. Kenapa? Saya berprinsip dan merasa puas ketika ponakan-ponakan bisa saya bina sukses gitu kan. Iya. Nah, jadi beberapa itu yang diberingin di Telang Banjar, di Mayang, di Mendalo, di Palmerah juga ada di Mayang. Iya. Dan abang saya sendiri ya Edi yang di Kebun Jeruk, SAT Edi. Ya, itu yang Edi di situ kan. Edi sebenarnya ya. Kalau ini namanya Mardius, kakaknya Edi, ya makanya Edi Sate atau Sate Edi. Tapi nanti jangan khawatir. Ketika saya sudah terjun di politik, tidak akan terganggu tugas-tugas politik dengan tugas-tugas usaha. Gitu ya. Insya Allah saya diamanahkan, saya akan full dan fokus untuk mengemban amanah rakyat itu. Tapi tidak duduk di warung lagi nanti tuh. Sekali-sekali duduk di warung. Kalau selama ini kan sering menemani pelanggan, gitu kan. Mungkin ya ritmenya agak terbatas kan. Oh terbatas ya. Oh, tetap kita tidak boleh berubah style. Biasa di warung kita di warung. Harus tetap merayat. Harus merayat. Iya. Sesuai dengan misi partainya kan. Iya. Sesuai dengan UMKM jadi. UMKM. Nah, udah ini kita bergeser sedikit. Selaku calon anggota legislatif kota, di mata Udam Mardius, kota Jambi ini seperti apa sekarang? Ya, kota Jambi di bawah kepemimpinan Bapak Syarif Pasha, alhamdulillah sudah jauh kemajuannya. Banyak kemajuan. Banyak kemajuannya, namun di sisi lain juga masih ada kekurangan. Itulah tugas wali kota ke depan untuk lebih menyempurnakan pembangunan yang telah dirintis oleh Bapak Wali Kota Syarif Pasha, sehingga nantinya masyarakat Jambi bisa sejajar dengan kota-kota lain. Untuk mengejar ketertinggalannya itu. Contoh yang kurang itu apa kira-kira? Ya masih perlu dibenahi. Ya kita bandingkan dengan kota-kota lain, yang kurang masih banyak. Ya. Cuman itu kan sesuai dengan kondisi APBD kita, sesuai dengan kondisi sumber daya kita, mungkin ya untuk rata-rata lebih kurang sama lah kan. Iya. Cuman kalau infrastruktur saya lihat ya sudah cukup memadai, cuman
akhir-akhir ini banyak tempat-tempat saya lewat itu sudah mulai berlubang-lubang lagi jalannya kan. Iya. Nah, itu mungkin dalam anggaran tahun ke depan mungkin bisa dianggarkan. Masalah parkir barangkali ya. Parkir, masalah ya Ruko Jambi ini penataan kotanya saya jujur itu jauh tertinggal dengan kota Pekanbaru misalnya kan. Penataan ya. Penataan kota. Karena apa? Kalau kota Pekanbaru itu 4 ruko lorong, 4 ruko lorong. Kalau Dan sekarang itu, enggak. ya, aturan kotanya jarak dari jalan ke badan ruko atau jarak ruko ke badan jalan itu paling tidak 20 meter. Kalau sekarang nih malah Ya, kurang. sekarang Sempit. ruko sudah di pinggir jalan. Gitu. Iya. Jadi parkirnya yang lebih ya. Tapi ini kan memang dari awal Dari dulu. awal. Dari Sudah awal. diharuskan Sebelum rupanya, Papa kan? saya jadi wali kota Ya. sudah seperti itu. Mungkin ke depan mungkin kalau Ini yang harus dibenahi. dibenahi ya. Dan itu kerja besar itu ya. Iya. Baik, udah Marlius. Ini terkait masalah, ya kita lebih spesifik lagi di Dapil 3 ini. Ada Telanai Pura sebagai pusat perkantoran, pusat pemerintahan. Ada Danau Sipin. Ya. Nah, Danau Sipin ini memang sangat strategis kita bicara masalah pariwisata. Nah, kira-kira apa ide udah Marlius ini bila terpilih nanti jadi wali kota untuk mengembangkan segala macam objek wisata? Terpilih anggota dewan bukan Anggota dewan, ya. iya. Insya Allah saya jika terpilih menjadi legislator Kota Jambi, mungkin sesuai dengan tupoksi saya tadi kan, saya melihat kawasan Danau Sipin sampai ke Pulau Kembang itu luar biasa potensinya kan. Ya, Tinggal untuk lagi mengembangkan bagaimana UMKM ya. Iya untuk UMKM. Tapi bagaimana lagi kita memberikan akses kepada masyarakat untuk lebih bersemangat, lebih bergairah, beruyun-uyun untuk membuka usaha di sana dan melalui pariwisata. Nah, tentunya dengan kita mungkin dalam pemerintahan kota bisa memberikan semacam rangsangan rangsangan untuk memberikan modal pelatihan usaha kan. Kemudian Danau Sipin juga harus lebih dikembangkan lagi, ditambah objek-objek rekreasi, fasilitas umum kan. Nah, sehingga masyarakat atau pengunjung itu merasa nyaman untuk berkunjung bersama keluarga kan. Kalau sekarang kan kita lihat kan masih kurang lah ya. Masih kurang nampaknya. Ya. Jadi itu yang perlu kita benahi ke depan kan. Terutama masalah stabilitas airnya. Ya, kita air, tempat pesta masyarakat atau mungkin ada masjid yang bisa kayak Sumbar itu kan di tepi pantai itu ada masjid besar. Ya, kalau Di sekarang sana belum masyarakat, ada ya. Kalau bisa kita depan itu masjid kita bikin yang besar situ kan. Iya. Nah, entah itu APBD atau mungkin ada donatur yang dermawan kan. Yang bisa diajak kerjasama. Kerjasama itu. Jadi nyaman gitu masyarakat berkunjung. Iya. Baik, udah Marlius. Ini kita kembali ke lebih menukik lagi ini. Bagaimana seorang Uda Marlius bisa terpilih menjadi anggota dewan? Tentu kan harus banyak meraih simpati masyarakat. Iya, betul. Yang pada hari H itu tidak ada pilihan lain Pak Marlius atau Uda Marlius gitu. Nah, bagaimana cara Uda ini meraih simpati masyarakat di Dapil 3 ini? Kalau tadi kan sekedar sosialisasi, sampai nanti pada hari H-nya, strategi apa yang akan dilakukan, gitu kan? Kalau boleh dapat bocoran sedikit. Ya, sesuai dengan yang pertama kita bicarakan tadi, saya diuntungkan oleh kondisi. Pertama, kondisi saya sebagai owner strategi yang notabene masyarakat Kota Jambi sudah kenal, sudah tahu dan bahkan sudah akrab dengan saya, gitu kan. Jadi untuk di dapil saya ini daerah Danau Sipin, Telanai Pura, dan Danau Teluk, rata-rata teman, sahabat, keluarga, langganan Sate Edi sudah menyatakan keinginan mereka untuk mendukung saya. Udah siap gitu ya? Nah, itu artinya apa? Tim-tim sudah dibentuk ini? Simpul-simpulnya sudah? Belum, saya bergerak sendiri, sementara saya bergerak sendiri. Mungkin dibantu oleh beberapa teman kan untuk sebagai akses ke mereka. Saya selalu apapun kegiatan-kegiatan di Dapil 3 ini, tidak terkecuali itu kelompok masyarakat mana, selalu saya hadiri. Nah, di situ saya bertemu dengan teman-teman, sahabat, keluarga, dan bahkan dengan Setedi. Dan saya utarakan keinginan saya kan. Dan pada dasarnya mereka semua mensupport.
Ya, 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 ya. Aku kalau udah maju, aku depan gitu ya. Oh, Alhamdulillah yes. itulah. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Jadi artinya saya di sini maju semangat itu karena semangat dari kawan-kawan tadi. Iya, iya, iya. Semangat dari kawan-kawan, semangat dari para tokoh juga, beberapa orang tokoh banyak mensupport saya kan. Udah itu udah cocok, udah apa untuk di dewan ini kan. Iya, 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 iya. Dalam saya berpikir kan, kalau begitu coba kata orang tuh ngukur ombak kan. Iya, iya, iya. Dari awal ngukur ombak, sekarang nggak ngukur ombak lagi, saya apa namanya, saya serius gitu. Serius. Harus duduk gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya sampai berkunjung ke tempat-tempat ke Dok Seberang, Teluk, ke Buluran kan. Itu rata-rata memang entah dari mana be kawan itu ada be hubungannya. Iya, iya, iya. Selalu saya utarakan. Iya, Walaupun sekarang saya belum pasang baliho, tapi mereka tahu di medsos. iya, iya, iya. Di Facebook udah ada majunya. Iya, karena rajin juga udah nih dengan medsos. Nah itu. Ada Jadi IG-nya ada ya, Facebooknya ada ya. Ya, Instagram, Facebook. Alhamdulillah ya beberapa teman di Facebook ini banyak messenger kan. Iya, iya, iya. Wah, saya tinggal di dapil udahnya. Siap. Kami siap bantu keluarga. Alhamdulillah dia bilang. Gitu ya. Cuma saya maju ini semangat baik bilang kan. Tapi ada embel-embelnya enggak? Ya, Siapkan saya ini bilang, gitu ya, enggak ya? Saya maju ini mbak perubahan dia bilang. Oh. Saya artinya perubahan apa? Perubahan mental masyarakat. Yang selama ini masyarakat berimej dan mental bahwa maju di pilkada itu terjogok. Di pileg itu terjogok. Iya, iya, iya. Saya ingin menghentikan itu. Kenapa? Saya pertama Menghentikan money politik maksudnya. politik tadi. Wah, ini menarik gitu. Nah, Terus kenapa? Walaupun nanti berat, memang pola hidup itu merubahnya berat kan. iya, iya, Tapi kebiasaan masyarakatnya. Iya, kalau bukan dari sekarang kita mulai dari hal-hal yang kecil Iya, iya. dan bukan dari diri kita. Siapa lagi? Iya, iya. Apa kita melihat bangsa ini Iya. seperti ini kita puas? Iya, iya. Saya kira semua masyarakat mungkin perasaannya sama lah. Iya, Artinya yang saya rasakan gitu kan. Iya. Yang selama ini kan sumber-sumber korupsi itu kan berasal dari pemilihan-pemilihan yang biaya atau kos politik yang tinggi. Iya. Jadi ketika duduk bagaimana ada balik kos tadi kan? Iya. Itu udah orang tak kita. Jadi saya memulai itu, insya Allah ya kalau memang masyarakat bisa menerima pencerahan dari saya ini, ya alhamdulillah kan. Kalau memang masyarakat masih mau disogok, mau jadi saya, itu sampai di mana lah kan? Harus ada uang baru milih gitu ya. Ada uang milih kan. Tapi tidak pula. Artinya, Tapi kebiasaan ini kan sudah lama udah. nah makanya saya bilang tadi kebiasaan kita lama ini kalau tidak ada yang mulai, sampai kapanpun akan merubah. Tapi kalau sudah ada yang mulai, walaupun kecil, walaupun istilahnya dari hal-hal yang dari orang kecil seperti saya kan, mungkin nanti terinspirasi yang lain. Jadi saya mengajak teman-teman yang di partai lain mungkin. Iya, iya. Mungkin di partai lain sudah mulai mungkin. Tapi banyak memang para caleg yang sudah kita undang ke sini rata-rata ngomong seperti itu. Iya. Tidak lagi meminimalisir ya. Itu meminimalisir. Hal-hal yang sifatnya black campaign ya, kemudian termasuk money politik gitu kan. Dan kita juga tidak kita munafik juga. Memang tanpa uang tidak bisa apa-apa. Iya. Artinya saksi mau dibayar kan. Kalau itu oke ya. Baliho mau dibikin. Ya, iya. Orang kita undang sosialisasi mau kasih makan, kasih minum. Jadi artinya memang maju politik ini memang biaya kos yang tinggi. Iya. Tapi jangan sampai istilahnya biaya kos yang tinggi ini untuk menyogok masyarakat. Membeli suara masyarakat. Ya, serangan duha lagi. Iya, serangan pajar. Kan itu rusak Iya, masyarakat, iya. ya. Oh, serangan duha sekarang Iya, istilahnya. serangan duha gitu. Iya, bukan serangan pajar lagi. Serangan duha lagi. Oh, duha. Iya, Jadi saya iya. lihat itu kan. Oh, gitu. Itu yang membuat saya tertarik dan pengen masuk dan terjun ke politik ini. Kalau pada hari hanya nanti malam-malam ditelepon, udah tolong siapkan uang sekian, ini bahaya ini, tidak ada yang milih nanti. Gimana itu? Kita kembali ke masyarakat. Saya juga istilahnya kalau dibanding kalau untuk cari duit saya mungkin di Sate Edi ini alhamdulillah lebih. Iya, 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 iya. Cuman masuk ke sini ini saya membawa idealisme saya. Iya, Kalau iya. masyarakat mau milih ya sudah. Iya, Saya iya. kan kalau memilih alhamdulillah kan itu. Iya, iya. Nanti saya merubah pola masyarakat sekarang ini dari diri kita lah. Wah, ini Dan luar saya kira biasa. masyarakat sudah cerdas. Sudah banyak cerdas. Apalagi masyarakat kota kan. Iya, iya. Beda dengan pola di kabupaten mungkin beda kan. Gitu ya. Yakin itu bisa terpilih tanpa money politik? Soal terpilih tidak terpilih itu yang Maha Kuasa yang tahu lagi. Yang jelas usaha doa kita maksimal kan. Gitu.
Gitu ya. Ya, artinya andai kita duduk berarti bisa kita patahkan image-image selama ini kan. Iya. Kalau Kita enggak ya berarti perlu waktu lagi gitu kan. Lah kita istilahnya tertarik untuk masuk politik itu. Untuk tapi merubah kan nanti bersaing dengan caleg-caleg lain. ya jelas pasti. Beragam cara dan strategi lah kan. Artinya Entah apalah namanya tetap saja membeli suara rakyat. Ya, teman meminimalisir gitu kan. Ya, entah dengan sembako, entah dengan kain sarung, entah dengan apa. Ya kalau dengan saya mungkin kalau masyarakat Malaysia tanpa duit mungkin ketika saya duduk saya lebih dari nyogok itu ngasih masyarakat. Iya. Artinya apa? Saya berprinsip nyogok itu sudah dosa, sudah salah. Ketika sudah duduk kasih masyarakat sama sedekah. Iya. Artinya selama ini saya dengan masyarakat dengan kawan-kawan boleh tanya lah itu warung saya itu kan warung rumah rakyat. Gitu. Iya. Siapapun teman kawan yang datang makan silahkan. Iya. Ya, di depan di belakang ada. Tapi kalau ketika saya maju terus saya kasih saya nggak mau seperti itu. Iya. Ya, selama ini saya sedekah lah kan di siapapun kan. Ketika saya maju saya udah mau minta bantu. Kalau dia merasa bantu silakan bantu saya kan. Tapi kalau dia minta duit, hari ini angkat tangan saya. Jadi ketika saya duduk, saya mungkin tidak muluk-muluk lah. Dari gaji dia cukup lah kan. Iya. Itu kemanfaatan itu kawan lah, membantu kawan kan. Atau mungkin dapil kita masyarakat ada yang kurang mampu, sekolah susah atau kuliah susah. Insya Allah kita dengan hati kita yang tulus kan bisa membantu mereka gitu. Gitu ya. Kalau kehidupan kita lebih gitu kan. Gitu. Ada pengalaman khusus, pengalaman spiritual mungkin dalam membantu masyarakat selama ini yang menyentuh hati seorang Huda Marlius. Pengalaman spiritual sebenarnya saya mindset saya itu agama itu atau ibadah itu perbuatan. Iya. Karena contoh ibadah sholat masjid kan, puasa, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah perbuatan. Iya. Artinya kata Abdul Somad itu iman tertinggi seseorang itu ketika bisa merasakan apa yang dilakukan saudaranya. Iya. Tetangga yang susah, kawan yang susah, tersentuh kita kan. Iya. Makanya bahasanya banyak sholat apa capeknya be. Kalau tidak paham apa ibadah itu kan, itu yang saya pegang. Ya, kalau dalam spiritual ya umum lah kan. Cuma artinya saya di sini memang memahami betul apa ibadah itu saya pahami gitu kan. Iya. Bukan sekedar lipstik dan polesan, tapi memang pakaian. Agama itu bukan lipstik atau apalagi di saat-saat tahun politik, tapi adalah pakaian. Baik itu tahun politik maupun tidak tahun politik. Insya Allah selamat, insya Allah berkah gitu. Nah itulah yang selalu saya sampaikan ke ponak-ponakan, kawan-kawan kan. Dalam hidup sederhana, simpel bilang kan. Pahami ibadah sebagai perbuatan. Tidak ada angan-angan. Nyata, senyum ada ibadah kita kan. Iya. Berbicara baik bagi ilmu kan ibadah. Atau ada sedikit uang bersedekah itu ibadah kan. Makanya saya selalu lah. Kalau sedekah dalam kepentingan politik ibadah enggak? Ya makanya dalam kepentingan politik saya ada dalam hati saya ada pernah itu. Saya ibadah tulis ikhlas saja. Soal kamu milih saya tidak ada masalah. Iya. Itu kalau saya pribadi. Tapi kan. sekarang mulai rajin bersedekah ini. Dari dulu saya ada yang bersedekah. Kalau siapa? Iya. Bang Dori tahu sendiri lah ya. Iya. Boleh tanya. Nah ini kan sekarang kan gini demam gitu ya. Nah, ya. Demam menjelang tahun-tahun politik ini mulai para caleg kan dekat dengan masyarakat, mulai ramah mulai gitu senyum, kan, kan. mulai senyum. Kalau saya dulu senyum lah. Gitu. Kan, gitu. Kalau dulu payah senyumnya gitu kan. Malah sekarang saya justru terbalik teorinya. Selama ini saya dirajin ke masyarakat ini kan, sekarang saya batasi dulu karena saya punya leg. Dan enak kalau dia ngomong macam itu kan. Oh gitu. Biar mereka aja yang paham gitu kan. Iya. Baik, ini barangkali terakhir ini. Pak Marlius tentu ini kan banyak saingan di Dapil 3. Iya, betul ya. Terutama para incumbent baik sesama partai maupun di luar partai. Sesama partai Anda sudah yang duduk dari Dapil 3? Dari Dapil 3 itu ada itu incumbent yang namanya Pak Absar. Pak Absar. Ya. Kemudian belum lagi dari partai lain. Partai lainnya. Nah, bagaimana seorang Huda Marlius menyikapi katakanlah pesaing-pesaing ini? Kan sama-sama merebut suara masyarakat ini. Ya. Ya sekarang kan Nasdem. Adakah strategi khusus lagi? Ya. Gitu kan? Secara umum Nasdem diuntungkan efek Aniesnya kan. Oh gitu. Nah, pertama kan. Yang kedua kalau kita bicara 100% kan pribadi kan, ada persaing kita dari partai lain atau partai kita sendiri misalkan ada incumbent, itu ngalir aja Pak Bang Lori. Karena apa? Karena niat awal kita tadi kan,
Ya, kita ya. pertama maju tadi kan kita selalu memang ingin perubahan. Ingin Kalau masyarakat selama ini dengan kampanye yang mungkin senang, mungkin dia lebih dari kita kan, lebih punya modal gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi saya ini awal tadi tujuan saya ya paling tidaknya bisa memberi warna gitu kan. Iya, iya. Soal target saya nggak punya target. Iya. Tapi tim tetap dibentuk. Tetap dibentuk. Saksi-saksi Ya, nanti tetap ada di TPS. Tetap ada saksi-saksi, Jangan ada nanti tim kecolongan. keluarga, tim Iya. sahabat. Iya. Itu namanya lagabat, Begitu ya. tim keluarga dan sahabat itu kan. Oh, apa namanya? Lagabat SE. Lagabat SE. Ya. Lagabat, Apa? tim keluarga dan sahabat Sate Edi kan. Oh. Iya, 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 iya. Dan itu ada di setiap dapil, di setiap kelurahan ada itu. Ada tuh ya. Orang-orang sahabat Sate Edi ada. Cuma secara formalnya nanti apakah kita deklarasikan akan Iya, 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 iya. kita bentuk, mau betul-betul untuk bekerja itu kan. Karena Belanda masih jauh kata orang kan. Oh, gitu ya. Cukup komunikasi aja. Ada kolaborasi kerjasama dengan calon-calon lain, dengan calon anggota DPR RI atau apa? Atau dengan calon wali kota? Atau Saya mungkin ya itu lupa saya menyampaikan tadi. Saya mungkin dalam hal ini berkolaborasi dengan tim lain yaitu tim provinsi untuk DPRD provinsi kan, DPRD RI, DPRD pusat kan. Iya. Kalau untuk kota saya Marius nomor 5 kan. Kalau untuk provinsi Ibu Winda Bahtiar kan. Oh, gitu. Nah, kalau untuk RI itu Asbian Sori gitu. Oh, gitu ya. Paket gitu kan. Ya dapat suara, kita dapat suara, ya saling menguatkan lah. Gitu ya. Saling bantu ya. Dengan bakal calon wali kota ada juga katanya. Dengan bakal wali kota ada juga, insya Tim Allah juga. satu partai ketua Bapilu kita kan, Oh. Pak Haji Rahman kan. Pak Haji Rahman. Mereka cukup mensupport saya, terima kasih Pak Haji. Semoga apa yang kita impikan dan cita-citakan bisa berhasil di tahun 2024. Oke, amin. Nah, sebelum kita tutup ini, sebelum kita closing, apa yang ingin Uda Mardius sampaikan ke konstituennya, ke masyarakat Dapil 3? Silakan. Nah, saya cukup memberikan pantun Pak Haji. Boleh. Ini Saya mantap ini. sebelum sini sudah Iya. Udah siap ya? Udah siap. orek-orek Berarti udah pantun. mau kalah dengan pantun saya tadi kan? Jangan. Ya. Boleh. Boleh saya bacakan Pak? Boleh. Sate Edi ada di Jambi. Oke, cakep. Makan sate tambuahnya 2. Cakep. Sebentar lagi pesta demokrasi. Cakep. Mari gunakan hak suara. Oke. Nak dua pantun seiring. Pantun seiring. Ikan gabus masak di belanga. Pohon duku tumbuh di muara bunga. Saya Marlius Caleg Dapil 3. Mohon dukungannya saudaraku semua. Oke, luar biasa. Oke, udah Marlius. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya kira Untuk masyarakat lah. Karena ini kita share nanti ke masyarakat. kepada masyarakat Kota Jambi, saya Marlius, Caleg Khususnya Dapil 3 ya. Pura dan Rotipin, mohon bantuan doa, dukungan, serta nanti di hari H bisa memilih saya sebagai anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Nasdem Nomor urut Dapil 5. 3. Nanti ke depannya insya Allah saya kalau terpilih menjadi anggota legislatif, insya Allah saya akan menjadikan lahan ibadah. Saya kira cukup juga Pak. Oke, terima kasih. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan, ya udah singkat nih, cukup panjang ini. Dengan Uda Marlius, owner Sate Edi yang sudah cukup dikenal di Kota Jambi. Mudah-mudahan pembicaraan kami ini dapat bermanfaat khususnya para masyarakat di Dapil 3. Dan kita doakan mudah-mudahan Uda Marlius terpilih ini. Terima kasih. Amin. Iya.